Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukannya.
Shalom warga kerajaan, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Semua ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang gak habis-habisnya buat kita semuanya. Karena kita sangat dikasihi Tuhan, kita sangat dicintai oleh Tuhan. Saudara tahu kita diposisikan di mana? Yaitu di hatinya Tuhan. Kita ada di pikirannya Tuhan, kita ada di rencananya Tuhan, dan kalau kita ada di rencananya Tuhan, tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa menggagalkan seluruh rencana Tuhan yang sudah ditetapkan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Itu luar biasa banget saudara. Dan hari ini kita sama-sama ingin lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Kalau kita tahu bahwa posisi kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita dijadikan milik kesayangan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Berarti kita ada punya akses langsung kepada Bapa. Apa yang kita inginkan, kita rindukan, semuanya Bapa kita sediakan. Dialah sumber kasih buat kita semuanya. Dan kita adalah ahli waris kerajaannya. Bahkan kita mempunyai hak yang penuh untuk menerima janji-janjinya Tuhan. Itu sangat luar biasa. Kita bersyukur saudara. Bahkan kita ini adalah target kasih Allah. Dan kita adalah sasaran cintanya Tuhan. Kita ada di hatinya Tuhan. Dan sangat diprotek oleh kuasa kasih-Nya. Dan hari ini kita mau belajar lebih lagi. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mau menuruti segala perintahnya. Pasti kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Firman Tuhan katakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Nah saudaraku, ini adalah perintah Tuhan, bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ini bukan saran, bukan himbauan, tetapi Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada kita. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita bisa melakukan semua apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah saudara, kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan ingatkan kembali pada kita untuk kita mari belajar untuk menuruti dan mentaati semua perintah Tuhan, untuk saling mengasihi. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita pasti berhubungan, berinteraksi dengan sesama kita, ya. Dari mereka itu berbagai-bagai karakter, dan kita menjumpai juga ada sifat-sifat yang tentu saja berbeda dengan kita. Kalau kita anak Tuhan, kita pasti yang sudah disentuh oleh kasih-Nya Tuhan. Karena kasih Tuhan itu mengubahkan hidup kita, kita pasti berbeda dengan dunia ini. Contohnya saudara, kalau kita lihat ikan di laut, terdiri banyak sekali spesiesnya. Ikan di laut itu, air laut itu begitu asinnya. Tetapi kalau kita mancing dan kita makan ikan di laut itu, rasanya ikan itu tidak keasinan saudara. Seperti itu halnya kita masih hidup di dunia ini, kita masih menginjak bumi ini, tetapi kita tidak keduniawian, kita tidak tercemar oleh dunia ini. Karena apa? Karena ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan ada di dalam kita, ada DNA kasih Tuhan di dalam kita, ada benih kasih yang tertanam di dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi sesama kita, apapun karakter mereka, apapun sifat mereka, kita bisa menerimanya. Saudaraku, kita dikasihi oleh Tuhan untuk kita mengasihi sesama kita. Kita diampuni supaya kita bisa mengampuni orang lain. Dan kita itu diterima supaya kita bisa menerima perbedaan-perbedaan di antara kita semuanya.
dan kita diberkati oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sangat luar biasa hidup kita, biar kita memancarkan kasih Tuhan. Saudara, seseorang yang sudah disentuh oleh cintanya Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kita lihat Petrus yang mengalami kegagalan bolak-balik, dan dia dari seorang yang penakut menjadi, ketika kasih Tuhan menyentuh hidupnya, menjamah hidupnya, dia Petrus menjadi pemberani dan dipakai Tuhan luar biasa, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita lihat Saulus yang dulunya begitu membenci orang-orang Kristen dan begitu penganiaya jemaat Tuhan. Dan ketika dia ketemu dengan Tuhan, disentuh oleh kasihnya Tuhan, dijamah oleh kasihnya Tuhan, Saulus berubah menjadi Paulus dan hidupnya sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Semua tokoh di dalam Alkitab pasti pernah mengalami gesekan-gesekan, bahkan benturan-benturan dengan sesamanya. Contohnya kita lihat Daud. Kalau Daud terus-menerus berada cuma di padang rumput, dia hanya bertemu dengan kambing domba, sesekali serigala dan beruang, Daud tidak akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan izinkan sederetan benturan-benturan, gesekan-gesekan dengan sesama. Tuhan bawa Daud untuk dia mengalami pengalaman yang luar biasa. Cara Allah untuk mempersiapkan Daud menjadi seorang raja. Dia harus berbenturan, bergesekan dengan Raja Saul, dan dia harus menghadapi raksasa Goliat yang ditakuti oleh banyak orang saat itu. Dan seorang Daud dibentuk, dipersiapkan Tuhan dengan berbagai macam benturan yang terjadi dalam kehidupannya. Dari seorang gembala di padang dibawa menuju ke istana jadi raja. Demikian juga Yusuf. Yusuf begitu sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi respon Yusuf adalah dia tidak membalas dengan kejahatan. Kalau dunia ini mengajarkan balaslah kejahatan dengan kejahatan, tetapi firman Tuhan mengajarkan pada kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena kita bisa berbeda dengan dunia ini, karena ada kasih Tuhan memenuhi hati kita. Saudara, kita itu hidup di dunia ini, kita tidak bisa melarang orang itu berbicara yang tidak baik di belakang kita, atau bahkan mungkin di depan kita. Kita tidak bisa melarang, tetapi kita bisa melarang kebencian, kemarahan, sakit hati, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan untuk tidak bersarang di hati kita. Kita bahkan jangan berikan space sedikit pun untuk ketakutan, kekecewaan, kemarahan itu untuk tinggal di dalam hati kita. Tetapi berikan space yang selebar-lebarnya, hanya kasih Tuhan yang memenuhi hati kita. Maka ketika hati kita penuh dengan kasih Tuhan, meluber dengan kasih Tuhan, hidup kita memancarkan kasih Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, saudara, kasih itu bukan teori, tetapi praktek sehari-hari. Kasih itu bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi harus dinyatakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Bukan omong doang, tetapi prakteklah kasih setiap hari. Dengan siapa kita bertemu, tebarkan kasih, pancarkan kasih Tuhan yang luar biasa di kantor saudara, di dalam pekerjaan saudara, di sekolah saudara, di kampus-kampus saudara, di pelayanan saudara, di keluarga saudara, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan kita. Saudara, ada berkat yang istimewa yang Tuhan sediakan kalau kita mau mentaati semua perintah-perintah Tuhan. Yang pertama adalah berkat jasmani dan rohani. Kalau kita itu mau saling mengasihi, hidup rukun bersama. Dari Mazmur 133, firman Tuhan mengatakan,
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Suami istri rukun, orang tua dengan anak rukun, saling mengasihi, menantu dengan mertua rukun banget ya. Rekan-rekan pelayanan terjadi rukun bersama. Disitulah berkat Tuhan yang luar biasa akan dicurahkan di atas kita. Kita nggak usah ngejar-ngejar berkat, sebab kita akan dikejar berkat. Kejarlah sumber berkatnya, sumber kasih, yaitu Tuhan sendiri. Yang kedua adalah berkat mujizat. Firman Tuhan katakan, kita akan menerima berkat mujizat kalau kita mau menuruti perintah Tuhan ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mujizat dekat dengan kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan berkat yang ketiga adalah berkat sukacita dan damai sejahtera. Yesaya 48 ayat 18, firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi putra-putri kerajaannya yang mau mentaati perintahnya dan yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kita. Biarlah hidup kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita mengasihi Tuhan dengan totally, dengan segenap sebulat-bulatnya, dan kita makin bisa mengasihi sesama kita manusia, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan di atas kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.